الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج البزار بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Inna lillahi, sungguhnya Allah memiliki sayyaratan minal malaikah, malaikat-malaikat yang berkeliling, yatlubuna, mereka mencari halaqah dzikri, halaqah dzikir. Fa idza ataw alaihim, kalau mereka para malaikat itu sudah menemukan halaqah zikir, hafu bihim, maka malaikat itu meliputi halaqah tersebut, mengepung halaqah tersebut, mengelilingi halaqah tersebut. Tsumma ba'athu, kemudian mereka mengutus raidahum, pimpinan mereka, ila sama, ila rabbil izzah, kepada zat, kepada Tuhan pemilik keagungan, tabaraka, maha agung Allah, wa ta'ala, dan maha agung Allah. Ta'ala itu diantaranya maknanya maha agung dari semua yang dibayangkan oleh manusia, agung dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak benar perkataannya, tidak benar i'tiqadnya. Makanya di surat Al-Kahfi, surat Al-Isra disebutkan, ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pimpinan malaikat datang ke langit untuk menghadap kepada Allah, maka langsung dikasih pemahaman tabaraka wa ta'ala. Walaupun mereka naik ke langit, Allah tidak seperti yang kamu bayangkan, Allah tidak seperti yang kamu fikirkan. Fayaquluna, maka para malaikat tadi mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ataina, kami datang, ala ibadin, kepada hamba-hamba, min ibadika, dari hamba-hamba engkau, yu'azzimuna ala'ak, mereka mengagung-agungkan keagungan engkau, menyebut-nyebut kemuliaan engkau, nikmat-nikmat engkau. Ala itu diantara keagungan, bisa juga nikmat. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya di antara isi Al-Quran yang begitu banyak sekali adalah menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah, juga menceritakan tanda-tanda keagungan Allah. Tanda keagungan Allah dalam cakrawala, tanda keagungan Allah dalam matahari, dalam bintang, bulan, dalam diri kita, dalam buah-buahan, bahkan dalam tidur pun itu juga disebutkan.
wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi manamukum bil lail. Jadi tidur itu juga disebutkan sebagai tanda-tanda keagungan Allah. Maka bicara tanda keagungan Allah ini termasuk pembicaraan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kadang-kadang orang yang ngakunya cinta kepada Allah, ngakunya pelajar ilmu, kalau diajak bicara keagungan Allah dia merasa apa itu pembicaraan karkun orang awam. Ya, itulah namanya saking awamnya kita, padahal itu termasuk inti dari isi Al-Qur'annya itu. Malah mengatakan awam tuh yang lebih awam yang mana sekarang kalau gitu. Yu'azzimuna ala'ak. Hadis-hadis ini sebenarnya yang mirip-mirip saja. Cuma di sini ada tambahan isi dari majlis zikir, wa yatluna kitabak, dan membaca kitab engkau, yaitu Al-Qur'an. Di antara majlis zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Man qara'al Qur'ana fada'a ammana ala du'aihi 4,000 minal malaikah. Rawahu Darimi atau kama jaa fil hadis. Siapa yang baca Al-Qur'an hatam, maka kok dia doa, doanya diamini 4.000 malaikat. Maka doa hataman itu penting sekali sebenarnya kalau merenung. Kalau enggak merenung ya ngantuk sekali. Jadi ini bacaan Al-Qur'an ini perkara yang luar biasa. Semua Al-Qur'an luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adahnya menjadikan dalam Al-Qur'an itu ada surat-surat yang istimewa. Surat-surat yang ada pahala khusus. Kadang-kadang orang keliru dalam menyebutkan surat-surat penting dalam Quran. Loh, jangan gitu bilangnya. Ini kalau surat penting dalam Al-Quran, yang lain nggak penting gitu. Nggak boleh. Surat-surat yang ada fadilah khusus dalam Al-Quran, seperti Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarak. Jadi baginda Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum baca Alif Lam Mim Tanzil dan surat Tabarak. Kalau kita sebelum tidur baca apa? Nah, nulis Bukhari mungkin ya. Mungkin. Dari ini kita usahakan mulai nanti malam insyaallah. Nah, jangan tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan surat Tabarak. Maka ada seorang ulama disebutkan oleh Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, namanya Mutarrif. Beliau sakit keras sampai pingsan. Maka teman-temannya menjenguk beliau. Ketika mau dijenguk, kaget. Wajahnya itu begitu bercahaya sekali. Bagian tengah tubuhnya juga bercahaya sekali. Bagian kakinya juga bercahaya sekali. Kaget. Cahaya apa ini kok ada 3 bagian? Maka beberapa saat kemudian beliau siuman. Temannya pun mulai bertanya, "Tuan, sebenarnya cahaya apa yang menyelimuti Tuan tadi? Kok bisa ada cahaya yang begitu terang di 3 tempat?" Maka Mutarrif mengatakan, itu adalah bacaan Alif Lam Mim Tanzil yang saya baca tiap malam. Itu ada 30 ayat, 10 ayat menjaga kepala saya, 10 ayat menjaga bagian tengah tubuh saya, 10 ayat menjaga bagian kaki saya. Jadi azab mau datang langsung pergi ketakutan. Itu kalau kita pengen gak kena azab. Kalau pengen kena azab ya gak usah dibaca, tinggal gitu aja. La ilaha illallah. Ya, bacaan Quran itu harus dijadikan sebagai amalan. Bagaimana sering diulang. Jangan jadikan bacaan Al-Quran sebagai hafalan,
saja. Kalau kita jadikan bacaan Al-Quran sebagai hafalan, nanti kalau sudah hafal langsung nggak baca lagi. Sudah kubro, sudah langsung kabair. La ilaha illallah. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat. Fadilah salawat itu banyak. Di antara yang paling mudah, inna awlakum bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Maka itu diantara kemuliaannya ahli hadis. Orang yang belajar hadis adalah tidak ada golongan ahli ilmu manapun yang lebih sering mendengar nama Nabi kemudian dia membaca sholawat melebihi ahli hadis. Makanya kalau kita ini baca hadis, walaupun sudah mungkin hadis yang ke-100 atau ke-200 atau ke-300 yang kita baca hari itu, ya baca selawat terus dengan suara yang pas. Katakan oleh ulama itu bukan dengan terlalu keras, juga bukan dengan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan berarti malas-malasan, kalau terlalu keras itu ngambek. Nah, kadang-kadang baca selawat tuh nggak baca. Kalau nanti hadis selanjutnya sallallahu alaihi wasallam, namanya ngambek. Lu dapat pahala kok ngambek, bagaimana? Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat. Man nasiya salata alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Dalam riwayat Baihaqi, siapa yang lupa baca salawat, sungguh dia telah lupa jalan masuk surga. Wa yas'alunaka, dan mereka meminta kepada engkau, li akhiratihim, untuk akhirat mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Jadi minta akhirat itu harus lebih dikedepankan daripada minta dunia. Para ulama menggambarkan, kadang-kadang wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ini kalau minta dunia nggak dikasih oleh Allah. Gambarannya bagaimana? Gambarannya ada orang yang begitu kamu cintai, datang jam 12 malam ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tuan? Mau minta sampah. Apa? Minta sampah. Oh, duduk sini. Diajak ngobrol sampai pagi, nggak dikasih sampah sama sekali. Besoknya datang orang yang paling kamu benci, ketuk pintu jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kamu kesini? Hah? Ada orang benci, masa ya senyum. Tuan minta sampah. Oh, sampah ini banyak nih, ambil semua, ambil semua. Ya itulah, kadang-kadang wali-walinya Allah meminta, ini ada keperluan ini, keperluan itu, urusan dunia, gak dikasih oleh Allah. Ini kekasihku kok minta sampah, gak usah, biarkan saja dia berdoa mulai jam 12 sampai subuh gak dikasih-kasih, karena Allah senang mendengar suara dia. Nah, jadi kalau ada orang minta dunia, ini orang elek, kasih aja, kasih banyak, jadikan presiden. Jadi ini bukan apa ya, begitu memang contohnya itu. Jadi seperti itu. Maka kalau kita ini doanya kadang-kadang tidak makbul, jangan mesti susah. Kalau doa kita makbul juga jangan bangga dulu, karena dalam satu hadis riwayat Tabarani, seingat saya Tabarani disebutkan bahwa kalau ada hamba yang dicintai oleh Allah berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tahan, jangan kamu kasih. Nanti kalau kamu kasih, dia berhenti doa. Saya masih senang mendengar suara dia. Ya, ada hamba yang Allah nggak suka dia berdoa, kasih saja. Saya sudah muak mendengar suara dia. Jadi kalau nggak dikasih, jangan putus asa. Kalau dikasih, jangan bangga. Itu namanya roja dan khauf yang selalu ada, itu begitu itu.
Dan orang itu meminta urusan akhirat itu, jaminan diberi itu lebih besar. Dalam satu hadis riwayat Hafidz Ad-Dimyati disebutkan bahwasanya Allah berfirman ketika hari raya itu, wahai hambaku, hari raya Idul Fitri, wahai hambaku, kalau kalian minta pada hari ini urusan akhirat, minta apapun saya kasih. Tapi kalau minta urusan dunia, saya timbang dulu cocok atau tidak untuk kamu. Jadi urusan akhirat itu ada jaminan dikasih. Sebagaimana orang minta surga itu ada nanti di belakang. Orang minta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, hambamu telah minta agar dimasukkan ke dalam-Gu. Maka Allah berfirman, ya, dia termasuk ahli surga. Kalau orang minta perlindungan neraka 3 kali, maka Allah neraka akan berfirman, ya Allah, hambamu sudah minta perlindungan dari aku, ya aku lindungi dia dari kamu. Jadi kalau minta urusan akhirat itu kemungkinan dikasih lebih besar. Gambarannya begini, ada seorang raja datang ke kampung membawa uang yang begitu banyak, bertriliun-triliun, dan membawa emas dan perak, ditaruh di sebelah kanan dia, dan membawa kopi, teh sama air putih, taruh sebelah kiri dia. Kemudian dia memberi pengumuman, siapa yang minta uang emas perak berapa aja saya kasih. Kalau siapa yang minta kopi, maka dicek dulu cocok apa enggak kopinya. Maka kalau orang pinter, ya langsung dia minta uang sebanyak-banyaknya, 1 triliun, 2 triliun, nah, nanti bisa beli kopi. Tapi orang nggak pinter, petani nggak pinter, saya kopi aja Pak, dicek dulu kesehatannya, oh udah ginjalnya udah rusak, kasih air putih aja. Jadi gambarannya begitu. Kita ini kalau minta ad-darajatil ula fil jannah, minta dikasih surga, minta dikasih macam-macam derajat di sana, itu Allah akan memberi. Tapi kalau kita minta ini dan itu urusan dunia, belum tentu diberi. Lah yang belum tentu diberi kok malah dicari-cari, yang mesti diberi malah diabaikan, bagaimana? Maka minta urusan akhirat itu harusnya bagi seorang hamba yang beriman itu lebih dipentingkan. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka ta'ala berfirman, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ghashuhum, liputilah mereka rahmati, dengan rahmatku. Fahumul julasa, mereka adalah teman duduk. La yashqa, yang tidak akan celaka bihim, sebab mereka jalisuhum, teman duduk mereka. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qal kharaja alaina, telah keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau baginda mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna lillahi saraya minal malaikah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berputar, tahullu, yang mereka singgah, watakifu, dan berhenti, ala majalis dzikri, di majlis-majlis zikir. Farta'u, maka makanlah dengan puas, fi riyadil jannati, dengan di riyadul jannah, taman-taman surga. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wa aina riyadul jannah, di manakah riyadul jannah, taman-taman surga? Qalu, baginda mengatakan, majalisudz dzikri, taman-taman surga adalah majlis zikir. Ya mungkin di antara maknanya wallahu a'lam, karena orang itu kalau di majlis zikir sama dengan dia sedang membangun surga dia, sebagaimana hadis yang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara makna yang bisa dipahami, karena orang itu kalau di majlis zikir, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana orang ahli surga itu doa-doanya, permintaannya ditunaikan oleh Allah. Wallahu a'lam. Fa'udhu, maka berbagi-bagilah kalian, waruhu, dan sore-sorelah kalian, fi zikrillah, dalam zikir kepada Allah.
Wadhkuruhu, dan ingatlah Tuhan kalian, bi anfusikum, dengan diri-diri kalian. Zikir sirri, dalilnya zikir sirri. Nah, ini yang paling penting ini. Man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu 'indallah. Siapa yang ingin tahu bagaimana derajat dia di sisi Allah, falyanzur, hendaknya dia melihat kaifa manzilatullah 'indahu, bagaimana posisi Allah di sisi dia. Fa innallaha, sungguhnya Allah, yunzilu 'abda, akan memposisikan hambanya minhu, dari Allah, haitsu anzalahu, sebagaimana hamba memposisikan Allah min nafsi, dari dirinya. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wal Hakim wa qala sahihul isnad. Nah, ini yang paling penting. Manusia kalau pengen tahu derajat kamu, pengen tahu derajat kita di sisi Allah, itu nggak susah. Hakikatnya derajat, itu bisa diketahui ketika di akhirat. Tapi kisi-kisinya Allah sudah kasih tahu. Kalau kamu tuh pengen tahu kamu ini mulia di sisi Allah atau tidak, kalau di sisi manusia mungkin mulia, mungkin juga tidak mulia. Tapi kalau di sisi pencipta manusia, yang penilaiannya itu berguna untuk kita, bukan hanya berguna, yaitu yang akan menentukan nasib kita. Kalau penilaian manusia itu penilaian-penilaian yang omong kosong, hinaan tidak berlangsung lama, pujian juga tidak berlangsung lama. Hari ini orang bisa memuji, besok mungkin dia mencaci. Dan baik yang memuji maupun yang mencaci, ataupun yang dipuji dan yang dicaci, sama-sama besoknya mati. Sudah begitu kalau di dunia ini. Maka kayak penilaian yang ada nilainya itu hanya penilaian Allah kepada kita. Nah, kalau pengen tahu nilai Allah kepada kita itu bagaimana, kita itu menilai Allah itu bagaimana. Nah, menilai Allah itu bagaimana? Cinta atau tidak? Maksudnya cinta yang sampai ada rasanya. Karena kalau orang iman kok nggak cinta pada Allah, ya bukan orang iman. Ya, tapi cinta yang sampai ada rasanya. Taratun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hanya sampai sering saya katakan, kita ini sebenarnya ya kalau dikatakan cinta kepada Allah itu cinta, tapi saking kecilnya nggak terasa. Seperti kopi 1 cangkir dikasih gula 1 butir. Kalau ditanya ada gulanya, ada manisnya, nggak ada. Ya begitulah. Nggak sampai ada Al-Fudail ibnu Iyad radhiyallahu taala anhu ditanya oleh sahabatnya, kamu itu iman apa tidak? Pertanyaannya ganas betul. Kamu itu iman apa enggak? Padahal wali ini. Kamu ini iman atau tidak? Maka Abu Dalayyat menjawab, kalau iman maksudnya antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya iman. Tapi kalau iman maksudnya innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, lah itu saya enggak tahu apakah saya sudah termasuk itu atau belum. Semua orang yang duduk di sini iman dalam artian percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, kitabullah, hari akhir, takdir, percaya. Tapi apakah kita sudah sampai tingkatan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Kalau sudah Allah, terus hatinya bergetar. Jangan Allah, matanya terpejam. Nah, ini bahaya besar. Nah, makanya agama ini hanya akan menampakkan asli kita, sebagaimana dalam hadis ini. Syariat ini, agama ini diibaratkan seperti air hujan. Air hujan. Kalau sudah ada bibit padi, bibit jagung, bibit mangga, bibit kaktus, ya nggak muncul bibitnya, masih di dalam semua. Kalau air hujan datang, maka air hujan ini tidak akan merubah bibit kaktus menjadi bibit mangga.
tapi hanya akan menampakkan yang ini mangga, yang ini durian, yang ini kaktus. Nah, begitulah kalau agama datang itu akan menampakkan asli kita. Contoh mudahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara adzan. Nah, itu nanti kelihatan aslinya. Mana Abu Bakar, mana Abu Jahal. Ya, yang setelah adzan langsung wudu berangkat ke masjid. Nah, ini berarti termasuk keturunan Abu Bakar dari segi rohani. Tapi kalau sudah dengar adzan masih baru adzan, tenang aja, ngopi dulu, ngopi. Nah, ini berarti nggak tahu ini gimana ini. Nanti sudah akan terus diseleksi sampai komat, diseleksi lagi. Masih ada garis-garis iman sedikit, titik-titik keimanan dalam hati. Wah, komat masjid. Nah, kalau sudah tipis, komat masih panjang waktunya. Qodok pun masih bisa. Allah Maha Pengampun. Ya, inilah berarti kita mah aslinya begitu, kaktus. Duri semua, tidak ada isinya. Ini kita ini perlu melatih. Agama itu manis, agama itu indah. Tetapi kalau kitanya sakit, makanya nggak terasa indah. Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan, nah, di depan kamu itu ada semua makanan yang enak. Sate, gulai, krengsengan, kambing bakar, kambing guling, kambing lari. Ada semua pokoknya. Sudah makanan yang enak itu ada semua. Yang enak asli. Kalau rokok nggak ada kan, nggak enak deh. Coba orang-orang pecinta rokok itu harusnya dia jangan dikeluarkan lagi asapnya kalau betul cinta. Jadi kalau harus sedot terus nggak usah dikeluarkan, kan cinta butuh pengorbanan. Maka semua makanan tersedia, yang enak-enak tersedia semuanya. Tetapi waktu kita mau makan tuh lidah kita sariawan, gigi kita sakit, gusinya bengkak, nah, kemudian apa namanya, tangannya keselio, kakinya kena paku, asam lambungnya naik, jantungnya bocor. Kira-kira bisa terasa nikmat apa tidak? Enggak terasa nikmat. Walaupun makanan itu enak, tapi karena kita itu sakit semua badannya, enggak terasa enak. Nah, begitu juga wiritan itu enak, tapi matanya banyak maksiat, telinganya banyak dengar gibah, kakinya muter waktu masuk kelas, padahal bukan di Ka'bah tapi tawaf. Ya, akhirnya itu yang enggak enak. Suruh sholat sunnahnya enggak bangkit-bangkit. Sholat sunnah. Nah, itu yang sebelah sana itu. Nah, ya. Jadi kenapa tidak bisa menikmati sholat? Ya, karena memang kebanyakan maksiat. Kenapa tidak bisa menikmati amal? Nah, karena kebanyakan maksiat. Akhirnya tidak bisa. Makanya kita melatih ini, tujuan kita melatih hubungan dengan Allah, sebagaimana sering diulang, karena ini memang tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang itu Allah berikan potensi. Sayangnya tidak semuanya menggunakan potensinya untuk kebaikan. Ngaji lama-lama, bukan tambah khusyuk sholatnya, tambah tinggi dan jadi pro player. Masa ngaji terus jadi pro player itu bagaimana? Terus ngaji kubroan, pulang kubroan, semaan lancar, pulang main layang-layang. Nah, ini contohnya, ini bikin apa? Karena tidak menggunakan potensi yang Allah berikan. Allah memberi dia potensi yang untuk bisa menggait surga, tapi dia gunakan potensinya untuk menggait chicken dinner. Nah, ya coba contohnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia potensi untuk menggait bidadari, tapi dia jadikan potensinya untuk menjadi wibu. Jadi seperti itu. Allah itu memberikan semua kita potensi. Semua punya pena, semua punya buku, gak buat nulis kitab, ini malah buat nulis curhat harian.
itu contohnya itu. Kalau pelajaran suruh nulis bingung, apa sih yang harus ditulis? Tapi kalau nulis curhatan harian panjang, hari ini begini, besok begini, besoknya lagi mati, nggak bisa nulis lagi sudah. Maka ini latihan hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan zikir itu diantara yang pertama kali. Nggak, sebagian ulama mengatakan jangan pernah bermimpi untuk bisa punya hubungan dengan Allah yang baik sebelum kuat wiridan mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari.